Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya? Baik, ketemu lagi dengan saya di tutorial Excel, dan kali ini kita akan belajar mengenai data validation. Oke, kita harus tahu dulu apa itu data validation. Di sini saya sudah menuliskan bahwasannya data validation adalah suatu fitur untuk melakukan validasi data, yang maksudnya adalah untuk memastikan data yang kita masukkan dalam suatu sel itu memenuhi kriteria tertentu, dan secara umum data untuk memenuhi tingkat kesalahan input dalam jumlah yang besar. Nah, itu adalah pengertian dari atau fungsi dari data validation pada Excel. Dan contohnya adalah di sini saya sudah punya tabel di mana data validation itu terdiri dari yang akan kita bahas adalah whole number, text length, date, drop down list. Nanti kita akan tambahkan input message dan juga error message. Baik, langsung saja kita akan bahas mengenai data validation. Tapi sebelumnya saya ingatkan dulu buat teman-teman sekalian yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya untuk mengetahui informasi terbaru dari channel ini atau untuk mengetahui tutorial terbaru dari channel ini. Oke, baik, sudah siap ya, kita akan mulai. Yang pertama kita akan membahas whole number. Ini ada artinya adalah validasi angka, kemudian text length, validasi panjang karakter, date, validasi tanggal, drop down list adalah untuk membuat urutan data. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, data validation itu adanya di ini ya, di menu data validation. Sebagai contoh di sini saya punya tabel ya, sederhana akan kita buat menjadi data validation. Untuk yang text length di sini contohnya adalah nama ya, contohnya adalah nama. Biasanya kan kita langsung ketik aja nama ya, tanpa aturan. Nah, di sini fungsi data validation itu adalah membuat suatu aturan, dimana misalkan di sini kita buat data validation ya, dipilih dulu selnya, klik data validation. Nah, settingannya kita pilih dulu text length. Nah, di sini ada pilihannya datanya. Dan sebagai contoh kita tick between ya. Nama seseorang itu misalkan minimum 3 karakter ya. Maksimum misalkan 25 karakter. Kemudian kita oke. Jadi kalau misalkan kita ketik nama, tadi kan antara 3 sampai 25. Misalkan kita namanya Deva. Nah, itu bisa ya. Kalau misalkan D, nah itu tidak bisa ya. Karena apa? Tadi kita setting bahwa panjang karakternya itu minimal 3. Misalkan namanya Aat, itu bisa. Kalau misalkan namanya lebih dari 25, misalkan Deva Ardiansyah, ganteng banget sekali. Nah, itu tidak valid ya, karena dia melebihi dari 25 karakter. Deva Ardi cakep misalkan. Kita lihat apakah bisa. Nah, ini bisa karena dia tidak lebih dari 25 karakter. Oke, sampai situ kita akan lompat dulu ke tanggal ujian ya. Nanti untuk yang drop down list itu terakhir ya. Kita coba yang tanggal ujian. Di sini kita blok dulu, kita kasih data validation.
Nah, contohnya adalah yang date. Date-nya misalkan kita atur tanggal ujian itu boleh misalkan tanggal 6 bulan 8 2020. Kemudian berakhirnya misalkan tanggal 8 08 2020. Oke, kita coba ya. Misalkan tanggal ujian yang benar ya, 6/08/2020. Oke, bisa 08/08/2020 bisa. Sekarang 09 coba, 09/08. Dia bisa. Oke, itu jadi caranya ya untuk yang tanggal ujian atau yang date. Sekarang kita yang whole number. Sini contohnya adalah nilai. Sebagai contoh misalkan di kolom nilai ini aturannya adalah nilai minimum misalkan 10, maksimumnya 100. Jadi tidak ada nilai yang di bawah 10. Kita masukkan nilai 10, oke, 100, oke, 20, 30, oke, 110, tidak bisa. Misalkan 1, tidak bisa juga. Kayak gitu. Ya, itu untuk yang whole number. Sekarang yang drop down list. Misalkan di sini yang kelas dulu ya, kelas. Kita pilih data validation. Kita pilih yang list. Nah, source-nya yang pertama contohnya adalah kita ketik manual, misalkan kelas A. Kemudian titik koma, kelas B, titik koma, kelas C, sampai D aja ya, kelas D. Nah, nanti di setiap kolom itu, di setiap sel itu ada muncul ini. Kita tinggal pilih aja kelas A, yang kelas C misalkan kayak gitu. Oke, itu adalah contoh untuk data validation menggunakan drop down list ya, drop down list. Sekarang drop down list yang kedua itu contohnya adalah misalkan kita buat dulu sumbernya di sini adalah sumbernya. Misalkan di sini ada lulus, tidak lulus, mengulang, misalkan lulus bersyarat. Misalkan kayak gini. Jadi caranya sama kayak tadi, data validation di sini list. Yang membedakan adalah ini, source-nya kita pilih. Oke. Nah, jadi di sini ada. Sekarang nilainya mau 9 misalkan. Kayak gitu. Nah, itulah cara menggunakan data validation. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan input message dan juga error message. Nah, tadi kan kita hanya mengatur settingannya aja. Nah, kita akan membuat pengaturan input message dan juga error message ya, error alert. Oke, saya perbaiki dulu ya di sini error alert. Nah, contohnya saya beri contoh satu aja, nanti teman-teman bisa lakukan di contoh yang lain atau di kolom yang lain. Ya, saya kasih contoh 2 ya, 2. Misalkan yang nama ini tadi data validationnya sudah dibuat, kita input message ini. Contohnya misalkan title-nya adalah
informasi. Ketika misalkan biar yang nanti menggunakan itu tidak salah, maka kita ketika misalkan masukkan huruf sebanyak misalkan minimal 3 karakter dan maksimal 25 karakter. Seperti itu. Kemudian kita kasih error alert, kita kasih peringatan. Misalkan di sini kasih informasi, misalkan salah, misalkan data yang Anda masukkan salah, silakan input ulang, misalkan kayak gitu. Oke. Nah, jadi pada saat kita sorot, klik ke sini, ada informasinya, masukkan huruf minimal 3 karakter maksimal. Kalau misalkan ada kesalahan ketik, misalkan tadi AA, maka muncul error alert, yaitu informasi yang memberitahu bahwa data yang masukkan salah, input ulang. Oke. Misalkan AA. Nah, itu ya. Kemudian contoh satu lagi, misalkan tadi data validationnya kita kasih input message, misalkan cara input, masukkan angka 10 sampai 100. Oke. Kasih warning, peringatan, misalkan error, kan data error. Input ulang. Oke. Jadi sudah ada peringatannya. Jadi kita masukkan angka 10 sampai 100. Misalkan mohon 100 kelebihan 0, muncul data error, ulang, continue, yes, no, atau cancel. Kalau continue artinya dia tetap dimasukkan angkanya ya, tetap dimasukkan angkanya, tetap bisa dimasukkan angkanya 100. Misalkan 9, data error, ulang, cancel, 9. Kalau continue artinya di 9 bisa masuk, kalau 0 artinya ketik lagi 90. Kayak gitu. Oke, sampai sini kira-kira bagaimana? Sudah cukup jelas? Jika ada pertanyaan atau misalkan ada sesuatu yang belum jelas, silakan tulis di komentar. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa di like dan juga di di komen ya. Kemudian bisa kalian bagikan ke teman-teman kalian. Oke, segitu aja dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.